pemimpin itu udah Ya udah biasa menderita gitu. dengan yang disampaikan oleh Katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permana. kejam daripada ibu tiri Pengadilan gitu ya. dan penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman ngopi, pokoknya jalan terus. Selamat datang di teman ngopi. Teman-teman ini tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi. Jikalah pemuda Persis harus memiliki satu program kerja, maka program kerja itu adalah program kerja mendukung program kerja dari Persis. Oke. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Ustadz Eka Allahyarham ketika pembukaan Muktamar 13 Pemuda Persis. Yes. Nah, bersama saya sekarang ada Kang Ridwan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jika teman-teman baru bergabung, nama saya Jibril Abdurrahman. Saya akan membantu teman-teman dalam segmen teman ngopi. Oke, teman. Naon teman ngopi teh? Oke, apa tuh? Teman ngobrol pemuda Persis. Teman. Insya Allah ini akan menjadi segmen baru tentang podcast pemuda Persis ya. Yang sekarang ini ngobrolin tentang kaderisasi ya. Perkenalkan dulu, ada yang masih belum kenal beliau siapa? Ustad, Oke. Ustad atau Akang saya nyebutnya? Akang aja lah. Aduh, Akang. Tapi kalaupun mau Ustadz gak apa-apa, itu kan bagian dari identitas organisasi. Yap, betul. Di Persis semuanya Ustad ya. Ustadz. Saya sebagai fotografer disebut Ustad. Ustadz juga. Ustadz fotografer nanti. Ustad fotografer. Oke, teman-teman sekalian, Kang Ridwan Rustandi, perkenalkan Sekretaris Umum PP Pemuda Persis, bakal ngomong beberapa hal tentang kaderisasi. So, tadi di pembukaan saya mengutip kalimatnya Ustadz Eka, ya, Ustadz Eka tentang bahwa Pemuda Persis harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persis. Ya, betul. Intinya seperti itu. Betul. Bagaimana Ustadz atau Kang Ridwan ini mensikapi kalimat tersebut? Baik, terima kasih ini Ustadz Jibril atau Kang Jibril. Pertama, ya tentu kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Ustadz Eka Permana Habibillah Allahyarham. Beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa intinya adalah pemuda Persis itu adalah tidak bisa dilepaskan dari persatuan Islam. Ya. Jamiah Persatuan Islam. Betul, betul. Itu mengindikasikan sampai kapanpun, sejak dulu maksud saya, sejak pemuda Persis berdiri tahun 1936 sampai kapanpun selama Persis ada, ya pemuda Persis harus menjadi garda depan pelanjut perjuangan estafeta perjuangan persatuan Islam. Puzzle yang tidak bisa dipisahkan. Betul, ya? puzzle yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kehadiran atau berdirinya pemuda Persis ya tidak bisa dilepaskan dari persatuan Islam. Dan secara legalitas formal jelas baik di Konun Asasi, Konun Dahili Persatuan Islam, bahkan di Ki Akide Kaidah Asasi dan Kaidah Dahili Pemuda Persis, di situ sinkron. Persis mencita-citakan pemuda Persis menjadi pelanjut perjuangannya, itu kan ditegaskan di situ, dan pemuda Persis juga menegaskan diri ingin menjadi pelanjut perjuangan persatuan Islam. Artinya ada kaderisasi yang tidak bisa dipisahkan antara pemuda Persis dengan persatuan Islam. Oke, jadi intinya pokoknya pemuda Persis itu setidaknya suatu hari nanti akan menjadi bagian dari Persis secara utuh. Betul sekali. Nah, lalu bagaimana ikhtiar kita pemuda Persis untuk mencapai nanti kita itu layak sebagai pelanjut Persis gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Pertama saya ingin memetakan dulu begini, Kang Jibril, bahwa sebagai sebuah organisasi atau jamiah, pemuda Persis itu memiliki setidaknya 3 peran dan fungsi. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Ini nih, saya baru tahu nih, baru dengar. Pertama, tadi sudah kita ulas sedikit. Pemuda Persis adalah bagian dari otonom persatuan Islam. Ya. Dan ini sinkron, Satu, ya. kan? Itu yang pertama. Artinya, sampai kapanpun, sekali lagi, pemuda Persis tidak bisa dilepaskan dari persatuan Islam. Hadirnya pemuda Persis untuk melanjutkan dan hari ini membantu bagaimana membumikan visi dan misi Jamiah Persatuan Islam dalam konteks ar-ruju'u ila Quran wa sunnah. Tapi tentu dengan segmentasi kepemudaan. Itu ya peran yang pertama. Betul. Peran yang kedua, dan ini peran utama juga, pemuda Persis dalam kaidah asasi dan kaidah dahilinya adalah organisasi pengkaderan. Jadi kalau kita baca ini Kang Jibril, di Ki Akide Pemuda Persis dari muktamar ke muktamar, kata-kata atau statement yang menyatakan pemuda Persis adalah organisasi pengkaderan itu selalu ada.
Nah, ini kan Jadi menunjukkan pemuda Persis sadar bahwa ini adalah bagian betul. dari- Kita harus sadar, ini rekan-rekan dimanapun, para mujahid dakwah pemuda Persatuan Islam harus menyadari bahwa peran yang kedua bagi kita sebagai kader Jam'iyah Pemuda Persatuan Islam adalah organisasi pengkaderan. Oke, oke. Artinya pemuda Persis berupaya dengan berbagai yang bisa dilakukannya secara sistem, secara aktivitas, kan begitu ya. Dan dengan pendekatan-pendekatan apapun untuk memastikan lahirnya kader-kader Jam'iyah Persatuan Islam gitu ya, dari rahim pemuda Persatuan Islam yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang memiliki mentalitas kepemimpinan untuk sama-sama mendakwahkan Quran dan Sunnah. Intinya menjadi pelanjut cita-cita orang tua di Betul. Persis. Seperti itu. Nah, peran yang ketiga, ini Apalagi juga yang itu? tidak boleh lupa. Ini menarik Nah, sekali. jadi selain sebagai organisasi otonom, yang kedua sebagai organisasi yang mencetak, Perkaderan, melahirkan kader, yang ketiga kita juga tidak boleh lupa Pemuda Persis memiliki peran sebagai organisasi kepemudaan di lingkup NKRI. Maksudnya apa? Bahwa pada akhirnya nanti distribusi strategis kader Pemuda Persis bukan hanya untuk Jam'iyah Persatuan Islam, tapi Pemuda Persis harus siap menyongsong masa depan, didiasporakan dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam konteks kenegaraan. Kenegaraan. Oke. Sebelumnya ini ada yang mengatakan Oh iya, tidak abdol. Ngopi. Betul, Ya. tidak abdol kalau tidak ada Baik. kopi. Nah, Ini teman-teman kita lagi di jadi kita Mabes di mana Kopi. nih? Mabes Kopi ya? ini. Oke. Mabes Kopi juga milik salah satu anggota Pemuda Persis. Betul, betul. Ya. Jadi kita mendukunglah teman-teman nanti Ikhwan dimanapun Anda berada, kalau mau mengundang kami nih Ya. teman ngopi, silakan hubungi kami ya. Seperti itu. Senang sebenarnya kami ini untuk mempromosikan juga ya teman-teman ya. betul. Bagian dari membantu sesama. Ya. Oke, ini kopinya Ustaz. Mau diminum sekarang? Saya mau Silakan. minum kopi. Oke. Minum kopi Dilanjut, dulu. Kang. Oke. Dilanjut. Oke, jadi itu 3 ya. Jadi kita harus paham dulu kedudukan kita sebagai organisasi atau Jam'iyah. Jadi satu tadi sebagai organisasi otonom Persis, yang kedua sebagai organisasi pengkaderan, dan ini menjadi lokomotif gerakan kita. Dan yang ketiga, ya kita adalah organisasi kepemudaan di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Artinya kita berdiri sederajat sama dengan organisasi kepemudaan yang lain gitu. Nah, begini, ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ini kan sudah ada 3 hal yang memang harus menjadi ciri khas dari Pemuda Ya. Persis. Nah, sebenarnya yang paling ideal kader Pemuda Persis itu seperti apa sebagai pelanjut Persis itu? Oke. Nah, ini yang kemudian diusahakan dari masa ke masa. Pemuda Persis senantiasa mewariskan sistem kaderisasi yang ini dibentuk, didesain untuk memastikan bahwa pada akhirnya nanti ketika kader Pemuda Persis selesai berproses secara struktural di Pemuda Persis, betul-betul siap untuk mengemban amanah melanjutkan perjuangan persatuan Islam. Di semua level? Di semua level, baik itu di level pimpinan jamaah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, bahkan di pimpinan pusat. Nah, makanya kalau kita merujuk kepada regulasi Jam'iyah yang ada di Pemuda Persis, setidaknya kan PP Pemuda Persis hari ini sudah melahirkan 4 regulasi Jam'iyah yang pokok. Apa Pertama, jelas sebagai amanah Muktamar ke-13 itu di Pemuda Persis tahun lalu 2021 kita sudah mencetak ataupun juga menerbitkan yang namanya Kaidah Asasi dan Kaidah Dahili berikut dengan bayannya. Itu buku 1 kita istilahkan. Buku yang kedua ada Pedoman Kerja Bidang. Di sini kemudian memberikan gambaran bagaimana distingsi antar satu bidang dengan bidang lain, sekaligus juga pada titik mana nanti kolaborasi antar bidang bisa dilakukan. Maksudnya wilayah garapannya, wilayah jihadnya begitu. Jadi tidak ada yang melampaui bidang Betul, itu yang kita sebut sebagai buku 2, disebutnya buku Pedoman Kerja Bidang. Nah, buku 3 ada buku Pedoman Penyelenggaraan Aktivitas Jam'iyah. Di dalamnya berkaitan dengan pedoman-pedoman, termasuk berhubungan dengan pedoman-pedoman untuk memastikan tercapainya prototipe kader ideal Pemuda Persis. Berarti Jadi, sudah ada panduannya di buku 3 itu, di mana buku 3 itu berisi dari mulai 1 pedoman kejamiahan. Kedua, yang ada singgungannya tadi dengan pertanyaan, ada pedoman kaderisasi. Kemudian ada juga pedoman pembinaan. Yang kalau kita baca dengan seksama, di situ ditegaskan
bahwa role model atau prototipe kader pemuda Persis yang ideal itu adalah yang memiliki karakteristik satu mujtahid, Oke, mujtahid. kedua Ini catat ya teman-teman. apa ya. namanya mujahid, Oke. yang ketiga adalah mujadid. Oke. Jadi tiga karakter ini yang harus tiga melekat. karakter ya. Ini sebenarnya klasik juga ya sebenarnya. Betul. Dan memang tujuan dari dulu teman-teman kalau memang pernah baca buku kejamiahan Ya, gitu betul. yang Persis dulu. Betul. Ini ada loh Ya. tiga hal ini. Dan memang kita harus Ya. lestarikan itu maksudnya. Betul. Jadi karena ini adalah apa namanya? Ini adalah bentuk penerjemahan gitu ya dari apa yang diharapkan atau apa yang menjadi visi apa namanya? Visi sumber daya manusia di Jamiah Persatuan Islam, maka kita tarik juga di Pemuda Persis. Oke. Makanya di pedoman kaderisasi, di pedoman pembinaan di situ sangat tegas yang menjadi profil kader ideal bagi Pemuda Persis adalah mereka yang memiliki karakteristik mujtahid, mujahid dan mujadid. Tapi ini ada tapinya. Oke. Ketika berbicara tentang profil kader ideal itu, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian kita mampu menginterpretasikan dalam konteks kekinian yang disebut dengan kader dengan karakteristik mujtahidnya seperti apa? Ya, Dengan kebutuhan dinamis, organisasi, betul, dengan kebutuhan organisasi hari ini. Yang disebut dengan profil kader mujadid itu seperti apa? Mujahid itu seperti apa? Nah, karakteristik inilah yang kemudian terus dielaborasi tanpa kemudian mengurangi apa yang menjadi substansi utama spirit dakwah persatuan Islam yang sejak dari dulu dikenal sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharu. Tapi mungkin berarti Persis itu fleksibel juga ya. Kita tuh fleksibel juga ya. Maksudnya untuk melihat potensi ini. Oke, kalau saya mengartikannya begini, ini bagian daripada apa namanya proses adaptasi Oke, organisasi, betul. gitu ya. Yang kemudian ini bagian dari tuntutan zaman. Karena kan kita tahu bahwa Persis di masa lampau itu para founding fathers kita menasbihkan Persis itu sebagai gerakan tajdid dan diakui. Kemudian sejak tahun 1923 sampai sekarang bisa existing karena imunitas organisasinya kuat. Ya, betul. Nah, salah satu yang menyebabkan imunitas organisasi itu kuat adalah bagaimana Persis atau pemuda Persis mampu memahami ritme zamannya, mampu memahami momentum zamannya. Sehingga disinilah tantangan bagi generasi pelanjut. Tetap tidak mengurangi substansi apa yang menjadi cita-cita Persis di masa lampau, tapi dalam konteks kekinian mampu mengelaborasi dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang kemudian menjadi tantangan dakwah masa kini. Makanya Kang Jibril sebagai pelengkap tadi, selain 3 buku tadi, buku yang keempatnya, PP Pemuda Persis hari ini mengeluarkan apa yang disebut dengan buku saku paradigma berdakwah berdampak. Sebagai rencana strategis, rencana operasional untuk memastikan profil ideal kader Pemuda Persis itu betul, jelas-jelas nih garapannya wilayah mana saja, rencana strategisnya seperti apa, rencana operasionalnya seperti apa, dalam rangka mendukung visi kepemimpinan dan visi kejamiahan persatuan Islam. Nah, ada yang menarik, Kang. Oke. Jadi, begitu beres Muktamar 13 Yes. kemarin dan pengurus baru dilantik, ada jargon berdakwah berdampak gitu. Oke. Itu kebetulan disinggung ya. Saya tuh pengen tahu sebenarnya filosofinya itu apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya begini, kenapa bisa lahir apa namanya tagline gerakan berdakwah berdampak? Sederhana, ini diturunkan dari apa yang menjadi kebijakan umum Ketua Umum PP Pemuda Persis hari ini, Ustadz Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi. Di situ jelas beliau menyatakan bahwa hari ini Pemuda Persis perlu bertransformasi dalam berbagai bidang garapan. Tidak tanpa kemudian kita melupakan apa yang menjadi spirit para founding father sebelumnya. Artinya kita berupaya melanjutkan apa yang sudah digagas, apa yang sudah dilakukan oleh founding fathers kita di masa jihad sebelumnya, tapi kemudian kita elaborasi lagi. Karena ini juga sesuai dengan apa yang ada di amanah Muktamar ke-13. Bagaimana di situ kan salah satu produk Muktamarnya selain Ki melahirkan yang disebut dengan garis besar rencana jihad Pemuda Persatuan Islam atau GBRJ. Ini yang belum kita terbitkan karena belum disempurnakan. Nah, di situ ditegaskan bahwa bagaimana Pemuda Persis di Muktamar ke-13 ini itu mampu mengkonsolidasikan Islam dan Indonesia. Artinya ini teropong kita. Teropong kita tidak hanya teropong dalam konteks memastikan Pemuda Persis itu menjadi kader-kader jamiah pelanjut perjuangan persatuan Islam, tapi juga harus mampu didistribusikan pada ruang-ruang yang strategis. Makanya lahirlah paradigma berdakwah berdampak dengan harapan
Gerakan dakwah kita itu betul-betul dengan pilar-pilar penyangga yang ada, betul-betul dampaknya dirasakan. Jangan bertanya dampaknya apa, positif atau negatif, ya jelas satu. Pemuda Persis mah kan ingin berdampak yang sifatnya positif. Positif tentunya. Ya kan? Secara nakliyah kita tahu ada satu sabda dari Rasulullah SAW yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Nah, diambil saripatinya dari sana. Oke. Maka sebagai bentuk kan begini, dalam konteks gerakan itu ada komunikasi publik yang sifatnya strategis agar mudah didengungkan, agar mudah didengar, dan agar mudah diingat juga. Maka lahirlah istilah paradigma berdakwah berdampak. Tapi kemudian muncul problem selanjutnya. Apa? Kan tidak cukup hanya sekedar kita bangga dengan tagline saja. Maka disusunlah naskah akademik yang hari ini dilahirkan dalam bentuk buku saku paradigma berdakwah berdampak. Mengerikan. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman baca ini sekedar general aja ya, umumnya aja. Jadi saya mengistilahkan begini, pimpinan pusat itu mengistilahkan gini. Dalam kacamata berdakwahnya kita ada 5 pilar. 5 pilar utama gerakan dakwah pemuda Persis. Tentu melalui proses analisis yang sangat jelas kan begitu ya. Yang 5 tadi. Betul. Apa 5 pilar gerakan berdakwahnya itu? 1, memastikan bahwa program jihad yang digagas oleh pemuda Persis dalam berbagai level pimpinannya itu berdasarkan riset. Jadi kita istilahkan pilar yang pertama analisis. Betul. Kita istilahkan pilar yang pertama sebagai riset dakwah. Kita harus memastikan program jihad yang kita rumuskan berdasarkan kebutuhan umat atau kebutuhan jamiah. Jangan sampai lamun cek istilah orang Sunda mah anjing ka kaler bagong ngidul kan gitu. Artinya tenyambung. Antara apa yang digagas dengan apa yang dibutuhkan. Maka pilar yang pertama riset dakwah. Memenuhi kebutuhan betul. Yang kedua, pilar yang kedua dakwah kolaboratif. Atau bahasa yang lainnya, dakwah berbasis kepada kemitraan strategis. Nah, ini kolaborasinya sama siapa? Nah, kolaborasinya dengan siapa? Dengan seluruh stakeholder, baik di internal jamiah maupun di eksternal. Pemerintahan. Betul, satu. Pertama, jelas dimulai dari kita membangun sinergi dan kolaborasi dengan Persis dan bagian otonom lain. Itu pasti harus. Itu jelas, di internal. Termasuk lembaga, dewan, kemudian badan yang ada di jamiah Persis. Yang kedua, secara eksternal. Karena kita tadi peran kita juga dalam lingkup negara kesatuan, nah itu keindonesiaan, maka kita perlu juga membangun kolaborasi dakwah dengan stakeholder pemerintahan kan begitu. Termasuk bila perlu ini kita juga membangun kolaborasi dengan organisasi kepemudaan yang induk organisasi masyarakat yang lain dengan GP Ansor, dengan Pemuda Muhammadiyah, bahkan bila perlu dengan organisasi nasionalis. Karena ini dalam kerangka dakwah kolaboratif ya begitu. Nah, itu pilar kedua. Pilar ketiga, dakwah berbasis pemberdayaan atau kita istilahkan dakwah partisipatif. Apa maksudnya? Maksudnya begini, dalam konteks mengaktualisasikan dan mentransformasikan gerakan dakwah kita harus menempatkan mad'u atau objek dakwah bukan sebatas objek pasif. Tetapi dia adalah manusia yang memiliki keinginan, memiliki harapan yang sifatnya subjektif, maka kita harus menempatkan objek dakwah kita sebagai subjek yang aktif. Berarti dakwah partisipatif gitu ya? Betul, partisipatif berdasarkan kepada kesadaran, baik kesadaran si pelaku maupun kesadaran apa yang menjadi segmentasi atau target dakwah kita. Maka istilahnya pemberdayaan. Memberdayakan umat, begitu kira-kira. Itu pilar yang ketiga, kita istilahkan dakwah partisipatif. Pilar yang keempat, nah ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi pilar yang keempat itu berbicara tentang digitalisasi dakwah atau dakwah digital. Kenapa? Karena saya berasumsi masa depan dakwah Islam itu salah satunya ada di ruang virtual. Hari ini memang digitalisasi itu masif ya Kang? Betul, karena kan teknologi internet itu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Makanya belum lagi kalau kita ukur dengan data-data yang berkaitan dengan ancaman digital. Ya kan, konten-konten negatif yang bertebaran dan sebagainya. Sudah saatnya Pemuda Persis menjejali ruang-ruang virtual dengan nilai-nilai kebaikan. Kan dakwah digital. Apalagi memang benar teman-teman sekalian bahwa di media sosial itu lebih dari 70% dari warga masyarakat Indonesia itu sudah
punya akun di media Ya, sosial. betul begitu. Jadi 200 juta potensi lebih. pengguna internet yang sangat banyak begitu, termasuk juga pengguna media sosial yang cukup banyak di Indonesia itu Masif kan sekali. gitu, masif sekali, hampir 70 sampai 80%. Nah, sayang kalau tidak kita manfaatkan. Makanya pilar keempat ini berbicara tentang dakwah digital. Dan pilar yang terakhir, yang kelima, dakwah berbasis pada dakwah berbasis pada kenegaraan. Kita istilahkan, kita mengambil istilah dari founding father kita, politik dakwah atau dakwah politik. Jadi bagi pemuda Persis, negara adalah ruang strategis untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi 5 pilar itu yang disebut dengan pilar berdakwahnya. Nah, dampaknya apa? Kan gitu pertanyaannya. Kan ada berdakwah, ada berdampak. Dakwahnya ada 5 pilar, nah dampaknya apa? Dampaknya juga harus dilaksanakan secara leveling. Pertama, dimulai dari berdampak bagi diri pribadi. Kita istilahkan untuk nafsiyah, kan begitu. Yang kedua, berdampak juga untuk keluarga kita, unit terkecil, ahliyah. Yang ketiga, sudah berdampak untuk pribadi, berdampak untuk keluarga. Yang ketiga, berdampak untuk organisasi jam'iyah. Yang keempat, berdampak untuk masyarakat, ummah. Secara umum. Secara umum. Yang kelima, berdampak juga untuk dalam konteks kenegaraan atau kita sebut sebagai daulah. Artinya kan kalau kader pemuda Persis itu jangan cuma masalah masjid saja, Betul. tapi masalah tetangga, Betul. masalah sosial yang lainnya juga Ya. harus terdampak oleh Ya kita. iya, betul itu. Itu yang saya maksud. Makanya leveling, saya sebutkan leveling. Oke. Jadi kan logikanya gini, saya terilhami dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Isa Ansori Allahu Yarham. Beliau bilang untuk membina sebuah negara harus dibina dulu dari sesuatu yang sangat kecil. Jadi dalam manifest perjuangan Persis itu, beliau bilang begini, kalau kita ingin melakukan satu perubahan yang sifatnya revolusioner di masyarakat, maka robahlah diri orang. Oke. Dan ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, kan begitu. Kalau Agim itu mulai dari diri sendiri, Nah itu mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang, dengan ditunda-tunda dan sebagainya. Kiai Haji Isa Ansori pun sudah bilang seperti itu. Jadi kata beliau, struktur masyarakat itu bisa dirubah, kultur masyarakat itu bisa dirubah. Tapi sebelum kita merubah yang besar itu, bina dulu diri kita. Oke, menarik sekali Gitu. teman-teman sekalian. Jadi- Pembicaraan kita kali ini. Ini sebenarnya banyak bocoran yang belum pernah dibicarakan Ya. ke jamaah level-level bawah. Betul, ya, betul, Kang, ya? betul. Dan teman-teman ini, saya sangat merasa beruntung ini ngobrolnya dengan saya bocornya nih. Teman-teman sekalian, segmen ini sebenarnya harusnya masih panjang ya. Ya. Tapi kita keep supaya teman-teman Oke. penasaran. Nanti silakan tanya saja ke media sosialnya Kang Ridwan Rustandi Ya. kalau mau. Sekarang pakainya bahasa Inggris kalau mau ya. Yes, Kalau Kang Ridwan. of course. He's speaking English now. Baik, closing statement aja tentang perkaderan Kang. Oke, jadi begini, para mujahid dakwah pemuda persatuan Islam dimanapun Anda berada. Jadi pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, baik di Muktamar Persis beberapa waktu ke belakang, bahkan di Muskernas yang pertama kemarin, Muskernas PP Persis yang pertama kemarin gitu, kita senantiasa menyampaikan aspirasi perlu adanya yang namanya kaderisasi terintegrasi di Jamiyah. Nah, kaderisasi terintegrasi itu dalam kerangka untuk menyambungkan, mensinergikan tahapan-tahapan kaderisasi di antara para otonom agar nantinya betul-betul terintegrasi yang semuanya bermuara untuk keberlangsungan Jamiyah Persatuan Islam. Makanya kalau saya sih ini sekedar ini aja. Saya punya gagasan begini. Karena kita kan di kita itu bagian otonom itu banyak. Ada Persistri, ada Pemuda Persis, Pemudi Persis, ada Hima, Himi, bahkan sekarang bertambah. Ada IPP dan IP juga. Makanya saya bilang gini, bagaimana caranya kader Jamiyah ini semuanya bersinergi? Inilah yang kemudian kita sebut sebagai kaderisasi terintegrasi yang semua muaranya untuk Jamiyah Persatuan Islam agar tetap existing gitu. Maka saya selalu bilang begini, di madrasah sanawiyah ataupun aliyah, kader Persis itu otomatis jadi ikatan pelajar Persis dan IP. Oke. Di kampus kader Persis itu sudah otomatis jadi Hima dan Himi Persis, maka di kampung kader Persis itu sudah otomatis jadi pemuda dan pemudi Persis. Jadi itulah istilah kaderisasi terintegrasi di madrasah IPP-IP, di kampus Hima Himi, di kampung pemuda dan pemudi Persis. Jadi bukan saatnya kita
membenturkan antar satu otonom dengan otonom lain. Wah, Semua udah harus nggak bersinergi. zaman itu. Sudah tidak zaman lagi. Semua harus bersinergi untuk kelangsungan dakwah persatuan Islam. Teman-teman, Terima kasih. kami ini istilahnya kader RGUG iya ya, Ya, dulu ya. betul. Dulu belum ada IPP. Belum ada. Terus hima-himi juga. Ya. Ya, maksudnya sekarang di Pemuda PRSIS. Alhamdulillah. Insya Allah. Dan ini teman-teman jangan sampai ada anti kepada salah satunya. Ya, betul. Luar biasa. Ini harus sinergi semua. Ya. Insya Allah. Dimanapun Anda berada, ada benefit knowledge. Yes. Benefit dari interaksinya, Yes. ya, jaringan dan sebagainya. Betul. Insya Allah ada yang intinya tetap tentang keislamannya. Ya. Teman-teman sekalian, terima kasih telah bersama saya di Teman Ngopi. Sekarang ini ada di Mabes Kopi. Jalan apa, Dil? Saya lupa lagi. Jalan Harewosan Gumuruh ya. Di Jalan Gumuruh ya. Ini teman-teman sekalian, kalau yang mau mampir silakan mampir. Betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, Kang, dengan Siap. tema yang berbeda. Siap. Ini saya selalu semangat kalau dengan beliau ini sejak dulu di Hima Persis. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih Mabes Kopi. Terima kasih juga Kang Ridwan Siap. Rustandi. Sehat selalu, Kang. Ya. Supaya bisa Amin. mengawal Pemuda Persis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.